Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dian Nugraheni Wiranti, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian, jurusan Pertanian di Jakarta, Prodi Agribisnis Hortikultura dan Bio Farma. Aku di sini bakal jelasin salah satu tanaman yang ada di kecamatan aku, Kecamatan Kasian, yang berpotensi sebagai obat rematik. Mau tahu tanamannya nggak? Kalau mau tahu, mari kita lihat. Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran dan banyak dibudidayakan oleh para petani di Indonesia karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi serta memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan manusia. Salah satunya yakni zat capsaicin yang berfungsi untuk mengendalikan penyakit kanker. Selain itu, kandungan vitamin C yang ada pada tanaman cabai yang cukup tinggi mampu memenuhi kebutuhan harian setiap orang. Namun, harus dikonsumsi pada takaran yang pas agar terhindar dari nyeri lambung dan berbagai gangguan sistem pencernaan lainnya. Cabai merupakan tanaman dari divisi Spermatophyta dan famili Solanaceae. Cabai merupakan buah serta biji yang memiliki rasa sangat pedas dan sangat populer di kalangan masyarakat Asia Tenggara. Buah ini bisa digolongkan dalam jenis sayuran ataupun bumbu tergantung dari kebutuhan dan selera. Di daerah tropis, cabai tumbuh sebagai tumbuhan tahunan, sedangkan pada daerah subtropis, cabai tergolong sebagai tumbuhan semusim. Tumbuhan berbentuk perbu ini berasal dari dunia baru atau negara Meksiko dan Amerika Tengah, serta wilayah Andes yang ada di wilayah Amerika Selatan. Cabai merupakan tumbuhan perdu dengan batang tidak berkayu. Batang cabai akan berkembang semampai dengan ketinggian tertentu, kemudian akan menghasilkan banyak cabang. Cabai memiliki bentuk daun yang bervariasi. Bentuk daun dari cabai ada yang lonjong, bulat, dan lancet. Pada permukaan bagian atas daun terdapat warna hijau muda, hijau kebiru-biruan, hijau tua, bahkan sampai hijau hampir kehitaman. Sedangkan pada bagian permukaan bawah daun terdapat warna hijau, hijau pucat, bahkan sampai hijau muda. Tumbuhan cabai memiliki sistem perakaran serabut dengan cabang akar yang cukup banyak serta serabut pada bagian permukaan. Akar tumbuhan cabai hanya dapat menembus tanah secara dangkal dengan kedalaman sekitar 20-40 cm. Bunga cabai adalah bunga sempurna yang mampu menyerbuk sendiri. Biasanya, bunga cabai terdiri dari 5-6 helai daun mahkota atau petal dengan warna putih atau ungu. Sedangkan buah cabai memiliki bentuk yang beragam, yakni ada yang bulat serta bulat memanjang dengan ujung runcing. Untuk buah yang masih muda tidak terlalu berasa pedas, namun ketika buah sudah tua memiliki rasa yang sangat pedas dan menyengat. Buah cabai menggantung pada tangkai buah yang memiliki warna hijau dan panjang tangkai kurang lebih 3,5 sampai 4,5 cm yang keluar dari ketiak daun. Di dalam buah cabai terdapat biji cabai. Biji cabai memiliki ukuran yang cukup kecil dengan bentuk bulat dan tipis serta memiliki warna putih atau krem. Biji ini memiliki jumlah yang cukup banyak dan melekat pada plasenta yang berwarna putih. Biji cabai memiliki rasa yang sangat pedas dan umumnya rasa cabai yang lebih pedas terdapat pada biji cabai tipe liar atau yang tidak dibudidayakan. Tanaman cabai juga memiliki banyak sekali manfaat, salah satunya untuk mengobati penyakit rematik. Bagian tanaman cabai yang digunakan adalah buah. Buah cabai digiling sampai halus, kemudian campur dengan sedikit kapur sirih dan air jeruk nipis. Campuran bahan tersebut dibalur pada bagian badan yang sakit. Selain untuk obat penyakit rematik, tanaman cabai juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, melancarkan sirkulasi peredaran darah, menambah nafsu makan, merangsang pengeluaran gas dari saluran cerna, melegakan hidung tersumbat pada penyakit sinusitis, serta mengobati migrain. Nah, selain itu banyak sekali produk olahan yang dapat dibuat dari tanaman cabai. Produk olahan yang dapat dibuat dari tanaman cabai dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk olahan setengah jadi dan produk olahan sudah jadi.
Produk olahan setengah jadi seperti cabai kering, bubuk cabai, dan pasta cabai. Sedangkan produk olahan yang sudah jadi seperti saus cabai dan abon cabai. Dari semua produk tersebut, bagian tanaman cabai yang dapat digunakan adalah buah. Oh iya, dari semua produk olahan tanaman cabai yang udah aku jelasin tadi, di kabupatenku yaitu Kabupaten Bantul, ada sentra yang membuat abon cabai. Mau tahu abon cabai itu apa dan bagaimana cara pembuatannya? Mari kita lihat. Abon cabai adalah abon yang terbuat dari cabai yang dikeringkan melalui proses oven yang sangat lama dan kemudian dicampur dengan beberapa jenis rempah-rempah. Rempah-rempah yang digunakan antara lain bawang, gula, garam, dan minyak sayur, sehingga mempunyai cita rasa yang gurih dan pedas. Abon cabai ini juga dapat dibuat di rumah loh, karena bahan, bumbu, dan cara membuat yang gampang dan mudah dicari. Bahan dan bumbu yang digunakan adalah cabai merah keriting, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, gula pasir, garam, teri, dan penyedap. Selain itu, cara membuat abon cabai juga cukup mudah, yaitu sebagai berikut. Oke, dari video yang udah aku buat tadi, aku udah jelasin apa itu tanaman cabai, manfaat tanaman cabai, dan produk olahan apa aja sih yang bisa dibuat dari tanaman cabai. Untuk teman-teman yang udah ngeliat video aku ini, terima kasih banyak. Jangan lupa LCS-nya ya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!